wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sebetulnya pengen panjang banget khutbahnya biar terus habis khutbah langsung turun. Dan tinggal 6 menit lagi. Para alim yang Allah muliakan, terutama pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang hadir pada saat ini, juga merangkap sebagai mustasyar, yaitu Kiai Jasman Suhaimi dan Gus Sauki. Saya itu ada di mana-mana, di PC sebagai wakil rais, di MUI mustasyar, di DMI penasehat, di MWC mustasyar, di Dai Kamtibmas bendahara, tapi gak pegang duit sama sekali gitu. Para pengurus Surya di seluruh ranting Kecamatan Tambun Selatan, juga pengurus Tanfidia Kecamatan Tambun Selatan, Kiai Dede Ismail, saya lupa mau dia dulu seharusnya, dan seluruh pengurus Tanfidia ranting sekecamatan Tambun, Bapak Lurah, Ketua DKM, para Ibnu, IBPNU, Ansor, dan para asatidz semuanya. Tadi kita sudah mendengarkan tentang sekelumit sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama. Sebetulnya saya mau ada kritisi sedikit. Tadi itu yang paling pertama sebetulnya taswirul afkar. Disebut di situ Nahdlatul Fikri atau taswirul afkar. Taswirul afkar itu ingin menjelmakan suatu ide-ide tentang organisasi. Muhammadiyah lebih dulu lahir dibanding NU. Kemudian Muhammadiyah juga bergerak di bidang perdagangan. Maka Kiai Hashim melihat kakak guruannya, yaitu Kiai Dahlan, bergerak di bidang itu, maka kemudian mendirikan Nahdlatul Tujjar. Nahdlatul Tujjar ini pada zaman VOC juga sudah itu. Kemudian setelah itu Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon kemudian menjadi Nahdlatul Ulama. Ada yang kemudian gak mau ikut Nahdlatul Ulama, masih tetap Nahdlatul Wathon, yaitu di daerah Sumbawa, di daerah NTB itu masih tetap Nahdlatul Wathon, tetapi sama dengan Nahdlatul Ulama. NU lahir sebelum negara ini merdeka. Bahkan NU ikut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan negara ini, yaitu yang dikenal dengan Hari Pahlawan, di saat Belanda atau penjajah negara kita dikalahkan oleh Jepang. Tetapi Jepang kemudian oleh tentara sekutu dikalahkan dengan dibom di Hiroshima dan Nagasaki, di bom atom. Kemudian lumpuhlah seluruh jaringan, termasuk Jepang yang menjajah Indonesia itu. Maka kembalilah Belanda yang kedua atau penjajah yang kedua membonceng sama sekutu. Jadi dulu penjajah kita itu dikalahkan oleh Jepang. Orang Barat pada bingung itu.
Dia pengen lihat orang Jepang kayak apa sih, kok bisa mengalahkan orang Barat. Dilihat pendek-pendek banget, mana pakainya itu kan ya, pakai topinya itu kayak ada kupingnya gitu. Tetapi hebat Jepang bisa mengalahkan mereka. Kemudian orang Barat mengadakan persekutuan. Persekutuan itu negara-negara Barat menjadi satu untuk mengalahkan kebangkitan Jepang itu. Dan Jepang kemudian dibom atom oleh Amerika di Nagasaki dan Hiroshima itu. Maka Jepang kemudian menyerah dan datang lagi penjajah yang kedua, ikut membonceng pada sekutu itu. Jepang segitu hebatnya tapi kalah sama tentara sekutu, apalagi kalau tentaranya segajah ya Bu ya. Dibanding tentara sekutu kalah Jepang, goblok banget. Apalagi segajah tentaranya. Jadi warga Nahdliyin ini telah ikut berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan ini dari penjajah. Jadi warga Nahdliyin itu sebagai owner sebetulnya, dia punya andil, punya saham di negeri ini. Dan mayoritas mereka kemudian pernah bergabung dengan Masyumi. Masyumi itu dari berbagai partai. Sebetulnya lahirnya Nahdlatul Ulama itu digerakkan karena pada waktu itu Syarif Hussein, atau setelah jatuhnya Turki Utsmani dengan Mustafa Kemal Atatürk yang kemudian pemabuk itu, kemudian beralihlah khilafah pada Syarif Hussein yang berpusat di Madinah dan di Mekah itu. Tapi Syarif Hussein digulingkan oleh keluarga Saud. Keluarga Saud itu turunan Yahudi. Kemudian digulingkan dengan bantuan Prancis dan Inggris. Dikalahkan, maka terusirlah kemudian ke Yaman dan kemana-mana itu keluarga yang dulunya Syarif Hussein itu adalah seorang Habib dan aliran keagamanya adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetapi di Mekah sana, di Madinah itu tidak ada organisasi seperti kita. Jadi mereka itu Ahli Sunnah wal Jamaah tetapi gak punya wadah, sehingga di saat digulingkan oleh Bani Saud, mereka tidak punya satu komando untuk melawan, sehingga akhirnya kalah itu dan dikuasai oleh keluarga Saud. Dan mereka itu Wahabi. Mereka menginginkan supaya seluruh kuburan yang ada itu diratakan dengan tanah, termasuk terancam juga kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kemudian Kiai Hasyim Asy'ari memerintahkan Kiai Wahab Asrullah untuk pergi menghadap Raja Saud. Sebetulnya sudah ada undangan, tetapi karena kita belum punya jamiah, jadi undangan itu nggak sampai. Waktu itu belum lahir Nahdlatul Ulama, itu belum lahir, karena orang-orang pesantren dianggapnya bukan suatu organisasi yang kuat. Maka Muhammadiyah pada datang ke sana, kita suratnya nggak disampaikan. Akhirnya memberi utusan sendiri, yaitu Kiai Wahab Asrullah, untuk menghadap Raja Saud dan menyelamatkan terutama situs-situs dan kuburan-kuburan orang-orang yang sangat hebat di negara kita, di agama kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena utusan dari Nahdlatul Ulama, mungkin sudah nggak ada itu kuburan yang ada di Masjid Nabawi itu, nggak ada itu. Itu karena berkat perjuangan Nahdlatul Ulama. Kemudian setelah merdeka pada tahun sekitar sebelum tahun 55, semua pada buat partai untuk pemilu. 50 lebih partai yang ikut pemilu itu. Kemudian umat Islam bersatu membuat suatu partai yang disebut Masyumi. Tetapi sayangnya
orang NU dikadalin lagi. NU jamaahnya yang paling banyak, tetapi dalam kepengurusan NU dimarginalkan, tidak menjabat jabatan yang penting. Akhirnya Kiai Wahab marah dan kemudian memisahkan diri dari Masyumi. Dan pada tahun 55 NU ikut pemilu. Pemenang pertama adalah PNI Soekarno, kedua Masyumi, ketiga NU, keempat PKI. Orang Masyumi pada waktu itu marah banget dengan NU. Bahkan Kiai Wahab itu pernah dibilang bahwa kalau dibelah dadanya isinya palu arit di dalamnya. Sebab waktu itu, waktu konfrontasi dengan Malaysia, Soekarno kemudian membuat suatu macam aliansi partai, diantaranya adalah PNI, PKI, dan NU masuk dalam Nasakom itu. Tujuan NU kenapa masuk? Supaya Soekarno sebagai penguasa jangan dikuasai oleh PKI. Masyumi nggak mau masuk, maka NU kemudian masuk untuk menjaga Soekarno agar jangan sampai dikuasai oleh orang PKI. Dan akhirnya terus. Tetapi selama NU menjadi partai, kalau yang udah tahun 70-an yang pernah ikut aktif, itu Masya Allah itu. Guru-guru saya banyak yang dimasukin sumur, di penjara, nggak ada salahnya itu. Kemudian pada tahun 70-an lebih dipusi menjadi P3, Golkar, dan PDI ya. PDI perasaan. Itu digabung. Tetapi lagi-lagi NU bergabung dengan partai P3, tetapi yang menjadi tokoh dari partai itu bukan orang NU. Akhirnya orang NU banyak yang digebugin mulu untuk membela P3, tetapi nggak dapat jabatan posisi yang strategis. Maka kemudian NU kembali ke khitah untuk 1926 untuk menjadi organisasi keagamaan. NU tidak berpolitik praktis, tetapi NU melahirkan politik praktis setelah reformasi, yaitu PKB. Tetapi ingat, PKB bukan NU, NU bukan PKB. Itu diucapkan oleh Gus Dur waktu di Sukolilo kalau nggak salah, di Surabaya, memisahkan antara NU dan PKB. PKB adalah partai politik, NU tetap organisasi kemasyarakatan. Ini sangat penting. Kemarin sebelum ada muktamar di Lampung, sudah banyak tulisan dari profesor, doktor. Saya baca, ini orang nggak benar. Menginginkan agar NU kembali lagi menjadi partai politik. Sebab para wali yang dakwah, mereka juga bukan hanya mendakar agama, tetapi juga menguasai politik. Ada yang jadi raja, ada yang jadi itu. Ini salah pemikirannya. Kalau NU jadi partai politik lagi, maka NU akan terkooptasi dalam satu wadah yang dihadapi kemudian partai lain gitu. Padahal NU itu seharusnya menjadi perekat bangsa. Perekat bangsa. Di negara-negara lain, etnisnya hanya beberapa suku saja berantem mulu. Di Arab tuh ya Allah, di kita itu ribuan etnisnya, suku bangsanya banyak, adatnya. Tapi alhamdulillah, sebab apa? Pengurus NU itu ada di seluruh wilayah Indonesia. Setiap ada gejolak, kemudian mereka ditenangkan oleh warga NU itu. Jadi NU dan Muhammadiyah itu perekat bangsa. Ibarat burung Garuda itu adalah sayapnya ya NU dan Muhammadiyah itu. Kalau badannya mungkin nasionalis gitu. Artinya dua sayap ini kalau patah satu sayap ini, maka akan kolab lah ibaratnya. Jadi negara ini selama masih Muhammadiyah dan NU kuat, insya Allah akan aman dan damai. Jangan kita terpancing oleh keinginan-keinginan mereka itu. Sebab apa? Kalau terjadi peperangan 1 bulan saja di negara kita, maka kita akan bangkit. Untuk bangkit kembali itu lebih daripada 20-30 tahun. Kasihan anak cucu kita. Lihat di Syria,
Lihat Libya, lihat di negara-negara Arab yang hancur itu. Di Suriah itu 500 tahun damai hidupnya. Padahal ya ada Syiah, ada segala macam itu. Tetapi setelah datang yang ingin menghilangkan sekat-sekat kebangsaan, mereka pengen supaya umat Islam itu ada dalam satu komando. Bagus banget sih keinginannya. Tetapi yang saya heran, kenapa pusat-pusatnya itu adanya di barat, di Inggris, di mana-mana itu. IM, HT itu adanya bukan di negara-negara Arab, adanya di negara barat. Al-Baghdadi, ISIS itu ciptaan barat juga itu. Kita nggak pernah dengar ada ISIS mengebom atau memberantam Israel, nggak ada itu. Yang dihancurkan justru negara-negara Islam seperti Libya, Syria, kemudian macam-macam. Sekarang juga masih ribut terus. Sekarang masih berantem terus antara Yaman dengan Saudi. Yaman itu banyak para habaib itu. Dulu yang masih pengikutnya Syarif Hussein itu pada lari ke sana. Masih terus ribut terus. Para jemaah yang Allah muliakan. Jadi NU itu merupakan owner sebetulnya. Jadi ikut pemilik mempunyai saham untuk bangsa dan negara ini. Dan NU lahir, sebelum lahir itu sudah banyak, bahkan ada saya dapat cerita itu bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu 6 kali didatangi oleh Nabi Muhammad SAW untuk istikharah. Jadi insya Allah berkah. Dan para jamaah yang Allah muliakan, sebetulnya saya pengen ngelucu tapi gak bisa, ini waktunya udah malam, ngantuk saya sendiri juga. Jadi gak bisa lucu, gak apa-apa dah. Yang penting begini, bahwa NU itu memiliki suatu moto atau taswir. Jadi orang ada banyak yang ngaku NU sekarang tapi nggak kenal NU. Dikiranya NU itu tahlilan kunut gitu aja. Itu masa belum ada NU yang namanya tahlilan kunut itu sudah ada itu. Jadi NU itu adalah, ya NU boleh berpolitik tapi politiknya bukan politik praktis, politiknya politik kebangsaan. Oleh karena itu NU menjaga jarak yang sama dengan seluruh partai, termasuk dengan PKB pun jaraknya sama. Yang butuh ya silahkan berhubungan, bukan kemudian mendukung ini enggak. Yang kebetulan ada orang PKB jangan kecil hati, ya asal baik-baikan aja dengan NU. Biasanya kalau mau pemilu warga NU ayo ditarikin, tapi kalau sudah jadi anggota DPR mah NU pada keleletan, betul nggak? Betul. Para jamaah yang Allah muliakan, barangkali sekilas hanya itu. Yang penting Bu, Pak, ingin nggak kita matinya husnul khotimah? Ingin nggak? Mbah Hasyim Asy'ari mendoakan bahwa siapa yang ngurusin NU, insya Allah didoakan dia dan anak cucunya mati meninggal menjadi husnul khotimah. Bu, Pak, kita masuk surga atau neraka itu rombongan, Pak, rombongan. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam itu berkelompok-kelompok. Ada kelompok Fir'aun, kelompok Abu Jahal, kelompok siapa-siapa macam-macam itu. Tapi waktu dihisab itu sendiri-sendiri. Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Tapi setelah digiring masuk surga atau neraka, rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Rombongan, Bu. Ini dikuatkan oleh ayat lain, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Di hari di mana akan panggil seluruh manusia dengan pemimpin-pemimpinnya. Sekarang di Lambang Sari pemimpin NU-nya siapa? Bapak siapa dah? Itu nanti bawa bendera NU. Jadi ada rombongan kecil-kecil tapi ada rombongan banyak kayak jamaah Indonesia yang ada di Saudi itu.
Yang dari Indonesia kloter anunya siapa ini, yang ini, tapi tetap dari Indonesia gitu. Di sana nanti masing-masing bareng-bareng tuh. Bareng-bareng masuk surga, rombongan-rombongan. Zumaro itu artinya. Kita mau ikut masuk surga bareng-bareng dengan para ulama, para kiai, mau Bu, Pak? Insya Allah kita akan dapat berkah. Dan marilah kita selalu menjaga kesehatan, menjaga keamanan, jangan bikin gaduh negara ini, supaya negara ini bisa maju melebihi negara lain. Sebab kalau kita berantem satu sama lain, maka negara kita yang berbasis pulau-pulau ini bisa saja nanti akan dicaplok oleh mereka satu-satu pulau-pulau, dan kita akan berantakan dan tidak utuh lagi sebagai bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama dengan pemerintah, dengan siapapun. NU itu dulu pernah dimarginalkan selama Orde Baru 32 tahun. Nggak ada satupun orang NU yang menjadi pejabat penting, nggak ada yang jadi menteri, nggak ada yang jadi bupati, nggak ada. Diinjak terus. Tetapi NU nggak pernah berontak. Sebab kalau NU berontak sekarang ini, Bapak tahu nggak ada berapa jumlahnya Banser? Ada berapa? Bu, tahu nggak jumlahnya Banser, Ansor? 5 juta lebih, Bu. Orang-orang dunia Arab pada heran, kok nggak mengkudeta? Di Arab tuh punya 50.000 saja, 100.000 berani mengkudeta pemimpinnya, tapi NU tidak. Sebab darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau kita berontak, mengkudeta, maka yang akan hancur adalah rakyat kita. Sebab yang namanya pemerintah itu punya senjata, punya ini. Nyatanya DI berontak, hancurlah DI. PRRI berontak, hancurlah PRRI. Semua pemberontak akan hancur itu. Para jemaah yang Allah muliakan, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mari satu sama lain saling memaafkan, saling menghargai. Dengan siapapun kita bersikap baik. Sebab kewajiban kita hanya berdakwah. Seseorang masuk Islam atau tidak itu bukan urusan kita, tetapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma alaina illal balagul mubin. Hada wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.